Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ebnisa Alagiki dari kelas TMT 4D dengan NIM 12624212143 absen 28. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang fungsi implisit dan eksplisit. Sebelumnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel berjenis variabel bebas dan variabel terikat yang berada dalam satu ruas dan tidak bisa dipisahkan oleh ruas yang berbeda. Contohnya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Kemudian selanjutnya untuk fungsi eksplisit adalah fungsi yang antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya terpisah oleh ruas yang berbeda. Contohnya, y sama dengan x kuadrat min x plus 6. Kemudian, untuk menggambarkan grafik fungsi implisit pada aplikasi Maple dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi, apabila kita menggunakan perintah plot, kita harus mengubah atau menguraikan fungsi implisit ke dalam fungsi eksplisit terlebih dahulu. Seperti ini contohnya. Jika ada fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, akan diuraikan menjadi fungsi eksplisit, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 min x kuadrat. Akan tetapi, cara penguraian seperti ini akan memakan waktu cukup lama, sehingga untuk menggambarkan fungsi implisit dalam aplikasi Maple, Maple sudah menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju ke aplikasi Maple. Baik, kita sudah berada di aplikasi Maple. Di sini kita akan praktek bagaimana cara menggambar grafik fungsi implisit pada aplikasi Maple. Sintaksnya with dalam kurung plots, titik 2, implicit plot, kurung buka, fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n, kurung tutup. Kurang lebih sintaksnya hampir sama dengan sintaks plot pada pembahasan kita sebelumnya. Langsung saja kita menuju ke contoh. Di sini ada dua contoh, kita mulai dari contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada interval x negatif 10,10 dan y negatif 10,10. Langsung saja kita masukkan ke dalam sintaksnya with plots titik 2 implicit plot kurung buka. Untuk fungsinya kita tulis langsung x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, interval x sama dengan negatif 10 titik 10, interval y negatif 10 kurung tutup. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul grafiknya seperti ini. Jadi grafiknya berbentuk lingkaran. Grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 adalah berbentuk lingkaran. Kemudian di sini bisa kita lihat interval yang diminta adalah negatif 10,10. Akan tetapi pada gambar yang telah muncul di sini tampak bahwa nilai x dan y adalah antara negatif 4 dan 4. Padahal dalam perintah yang diminta adalah negatif 10,10. Hal ini menggambarkan atau menunjukkan bahwa fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4 dan juga 4. Baik, langsung saja kita menuju ke contoh yang kedua. Dengan sintaks yang sama, fungsinya adalah 2x pangkat 2 plus y pangkat 2 kuadrat sama dengan 25 kurung buka x pangkat 2 negatif y pangkat 2 kurung tutup. Untuk x negatif 4,4 dengan y yang sama negatif 4,4. Maka di sini akan muncul grafiknya seperti ini. Pada grafik fungsi implisit ini terlihat bahwa untuk titik 0,0 ini tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik ini dilewati sehingga grafiknya menyambung.
Mengapa hal ini terjadi? Karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik pada grafik plot kurang banyak, karena secara default, jumlah minimum titik yang digambarkan oleh aplikasi Maple adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titiknya harus ditambah. Sehingga untuk mengubah jumlah titik pada sintak plot ini digunakan option 6 points. Seperti yang sudah ada pada materi sebelumnya, beberapa parameter option, kita juga bisa menambahkan option pada sintaks ini. Kita akan coba di sini untuk menambah parameter option, langsung saja di belakang Y, kita tulis 6 points, sama dengan kita ambil nilai 1000. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini grafik fungsinya akan menyambung seperti ini. Jadi, demikianlah bagaimana cara kita menggambar grafik fungsi implisit pada aplikasi Maple dengan menggunakan sintaks with plots, titik 2 implicit plot, fungsi, x sama dengan a, titik b, y sama dengan m, titik n. Sangat mudah. Untuk selanjutnya, kita menuju ke materi yang berikutnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah fungsi ganjil dan fungsi genap. Kita akan membahas fungsi genap terlebih dahulu. Jadi, jika terdapat suatu fungsi f yang memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, karakteristik fungsi genap ditinjau dari sudut pandang geometri adalah apabila suatu grafik fungsi genap tersebut simetris terhadap dengan sumbu y. Grafik fungsinya simetris terhadap sumbu y. Kemudian untuk selanjutnya fungsi ganjil, jika terdapat suatu fungsi f yang memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Selain itu, grafik fungsi ganjil juga simetris dengan titik asal atau titik 0,0. Maka jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0-nya dapat diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik asal atau titik 0,0. Untuk lebih jelasnya, kita langsung menuju ke aplikasi Maple. Baik, kita sudah berada di aplikasi Maple. Di sini kita akan mencoba praktek untuk membuktikan apakah fungsi itu merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Di sini sudah ada keterangan fungsi genap memenuhi fungsi genap atau disebut fungsi genap jika f min x sama dengan fx. Kemudian fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx. Kita buktikan yang fungsi genap terlebih dahulu. Di sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, maka dengan menggunakan aplikasi Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Maka caranya adalah seperti materi yang awal, kita menggunakan cara menuliskan fungsi seperti ini. Kita tulis f titik 2 x dan tanda panah x pangkat 2. Kemudian kita enter, maka di sini akan muncul fungsinya jadi fx sama dengan x kuadrat. Nah, kan fungsi genap tadi disebut fungsi genap apabila memenuhi f min x sama dengan fx. Artinya nilai fx akan sama dengan nilai f min x. Maka langsung saja kita masukkan di sini f min x. Kemudian kita enter. Di sini muncul nilainya sama dengan fx, yaitu x kuadrat. Untuk poin 1, ini sudah memenuhi. Kemudian ada juga cara lain untuk melihat apakah fungsi ini fungsi genap, dilihat dari grafiknya. Apabila grafiknya sejajar dengan sumbu y, maka dapat dikatakan dia adalah fungsi genap. Langsung saja kita menggunakan sintaks plot. Maka di sini akan muncul grafiknya seperti ini. Grafik dari x kuadrat adalah menghadap ke atas dan sejajar dengan sumbu y. Maka dapat dikatakan fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap. Selanjutnya kita akan membuktikan fungsi ganjil. Di sini dikatakan fungsi ganjil apabila dia memenuhi f min x sama dengan min fx. Saya akan ambil contoh fungsi f. Sebenarnya kita tulis dulu, ini adalah fungsi ganjil. Di sini contohnya adalah fx sama dengan x pangkat 3. Kita langsung tulis, kita langsung definisikan fungsinya. F titik 2 sama dengan x pangkat
3. Kemudian kita akan, apabila dia ganjil, kita cari nilainya negatif fx, kemudian f negatif x. Di sini terbukti nilainya adalah sama. Untuk negatif fx nilainya adalah negatif x pangkat 3, kemudian untuk f negatif x nilainya juga negatif x pangkat 3. Jika kita kembali ke atas, fungsi ganjil jika dia memenuhi f min x sama dengan min fx. Di sini artinya terbukti sama, maka fungsi fx sama dengan x pangkat 3 sudah merupakan fungsi ganjil. Selain itu, kita akan coba membuktikan melalui grafik. Untuk fungsi ganjil, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Apabila grafiknya itu simetris dengan titik asal 0,0, maka dia disebut fungsi ganjil. Kita langsung gambarkan saja. Nah, bisa kita lihat grafiknya berbentuk seperti ini. Di sini bisa kita lihat bahwa grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ini simetris pada titik 0,0. Seperti titik 0,0 ini dia bentuknya simetris. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Jadi ini untuk fungsi yang x lebih dari sama dengan 0 ini diputar 180 derajat. Untuk x kurang dari 0. Jadi perlu kita ingat rumusan untuk menentukan fungsi ganjil dan juga fungsi genap adalah seperti ini. Baik, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.